Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua menjadi taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita semua, dan menyebut-nyebut nama kita dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Permintaan panitia sore hari ini adalah Hayatus Sahabah. Ada seorang sahabat yang ingin kita sebut sore hari ini. Nama beliau adalah Tufail bin Amru ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ada yang pernah dengar nama itu? Tufail bin Amru ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah beliau adalah pemimpin suku Daus, salah satu suku yang ada di negeri Yaman. Suku Daus yang dipimpin oleh Tufail ini suku yang tinggal hari ini di perbatasan antara Yaman dengan Saudi Arabia. Suku Daus terkenal karena orang-orangnya yang memiliki keterampilan-keterampilan yang bermacam-macam di berbagai bidang. Dan pemimpin suku Daus, Tufail bin Amru ad-Dawsi radhiyallahu anhu, adalah seorang yang jujur, lisannya tidak pernah berdusta. Dia juga seorang yang amanah. Dia memimpin kaumnya dan semua kaumnya sangat ridho dengan kepemimpinannya. Dia juga seorang yang dermawan. Dengan terkenal tentang Tufail adalah kalau memberi pinjaman tidak pernah ditagih, kalau memberi sedekah tidak pernah diungkit, kalau kemudian menjamu orang maka tidak tanggung-tanggung. Ini Tufail bin Amru ad-Dawsi yang pada tahun kira-kira ke-11 kenabian, ke-11 bi'sah, Tufail bin Amru ad-Dawsi ini berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji jahiliyah, karena dia masih seorang musyrik. Dia berangkat dari Yaman menuju ke Makkah, dan di kota Makkah ketika bertemu dengan para pemimpin Quraisy, dia diberi nasihat. Kata para pemimpin Quraisy, jangan sampai engkau bertemu dengan seorang yang namanya Muhammad. Kalau engkau bertemu Muhammad, jangan sampai engkau mendengarkan kata-katanya, sebab dia seorang tukang sihir yang akan kemudian merubah hatimu. Dia seorang tukang sihir yang telah membuat kekacauan di tengah-tengah kota Makkah. Dia telah membuat suami terpisah dari istrinya, anak terpisah dari bapaknya, budak terpisah dari tuannya, dan saudara kemudian terpisah dari saudaranya, karena kata-katanya yang sangat beracun, yang sangat berbahaya. Hati-hati, karena dia suka berdiri untuk salat di dekat Ka'bah. Maka nanti jangan sampai engkau bertemu dengannya, dan jangan sampai telingamu mendengarkan kata-katanya, karena kata-katanya sangat berbisa, sangat beracun. Maka Tufail bin Amru ad-Dawsi mendengar nasihat itu, dia pergi ke Ka'bah untuk tawaf. Dia lihat, dia tanya, kok ada orang beribadah dengan cara ibadah yang aneh di dekat Ka'bah. Dia tanya, siapa itu? Orang-orang menjawab, itu Muhammad. Begitu dijawab itu Muhammad, Tufail bin Amru ad-Dawsi segera mencari kapas. Dia cari kapas, dia gulung kapas itu, dia pasang di telinganya. Dua-duanya dipasang kapas. Agar apa? Agar jangan sampai mendengar suara Muhammad. Karena dia sangat takut kalau seperti yang diberitakan orang-orang Quraisy itu benar, dia tukang sihir yang bisa membuat orang berubah karena kata-katanya. Tufail bin Amru ad-Dawsi kemudian bertawaf, melangkah perlahan-lahan mengelilingi Ka'bah. Pada putaran yang ketiga, dia mulai berlari-lari kecil. Dan tepat pada saat dia berlari kecil di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat itu, Allah kalau hendak memberi hidayah maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kapasnya jatuh. Karena dia berlari begini, maka kapasnya lepas dan jatuh. Pada saat kapasnya jatuh, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat disebutkan yang Rasulullah baca ketika itu adalah surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gemetar dia mendengar kata-kata itu. Dia terhenti dari tawafnya, dia berdiri seakan-akan waktu berhenti, dan kemudian seluruh dirinya menyimak apa yang diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dia tertegun, dia tercenung mendengar semua ungkapan yang sangat indah itu. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu berduka cita, tetapi dia diturunkan untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Kata-kata itu menjelma menjadi sebuah gelombang yang sangat-sangat bergemuruh di dadanya. Dia kemudian jatuh mendengarkan kalimat-kalimat Rasulullah berikutnya. Dia jatuh dan kemudian dia berlutut sampai akhirnya dia terduduk menyimak semua kata-kata Rasulullah itu dan melupakan tawafnya. Selesai, kemudian dia mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menyambutnya dengan tersenyum, senyum termanis yang pernah dilihat oleh Tufail. Ahlan wa sahlan ya ahla Yaman, selamat datang sebagai keluarga dengan penuh sambutan kemudahan, wahai penduduk negeri Yaman. Maka semakin terpesona Tufail mendengar kata-kata itu. Dia mendekat lagi dan dia kemudian mengatakan, orang-orang mengatakan engkau adalah tukang sihir, dan kata-katamu bisa kemudian membuat orang-orang terpesona dan terpengaruh. Iya, aku mengakui kata-katamu telah membuat aku tersihir dan aku terpengaruh, tetapi kata-katamu bukan kata-kata tukang sihir. Katakan kepadaku, siapa yang memberikan wahyu ini kepadamu sehingga kemudian engkau bisa mengucapkan kata-kata seindah itu. Lalu Rasulullah SAW mengenalkan kepadanya tentang Islam. Apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu kalau engkau memang utusan Allah, kata Tufail. Nabi SAW mengatakan, dia memerintahkan aku untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, karena dia yang telah menciptakan, memberi rizki, mengatur urusan, memiliki. Dia memerintahkan aku untuk menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutusnya. Dia memerintahkan aku untuk melindungi anak-anak yatim dan menyantuni mereka. Dia memerintahkan aku untuk memberi makan para fakir miskin dan menjaga mereka. Dia memerintahkan aku untuk mendirikan salat. Dia memerintahkan aku untuk menjauhi perbuatan keji yang zahir maupun yang batin. Dia memerintahkan aku, dijelaskan tentang Islam oleh Nabi SAW. Dan Tufail mengatakan, sungguh ini adalah agama yang benar. Maka ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusannya.